sabar melakukan, ku yakin Tuhan jawab setia doaku. Ku taat perintahmu, ku sabar melakukan, ku yakin Tuhan jawab setia doaku. Taat perintahmu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, cari selalu kehendakmu, kau nyatakan kemuliaanmu. Taat perintahmu Tuhan, pegang selalu firman Tuhan, cari selalu kehendakmu, kau nyatakan kemuliaanmu bagiku. Kami, Engkaulah penguasa dalam segala hal. Engkau yang berdaulat juga dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh memuji menyembah Engkau, dan kami boleh memberikan yang terbaik untukmu Tuhan. Dan biarlah saat ini juga kami rindu untuk mendengar firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu, Engkau urapi kami semua seluruh jemaat-Mu, untuk kami boleh menerima berkat yang daripada Engkau. Kami siap menerimanya Tuhan, dan kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan. Shalom. Puji Tuhan kalau pagi hari ini kita bisa bersama-sama untuk memuji menyembah Tuhan. Kroso panas Pak, saya Pak. Kroso panas, ada api nih bener. Ya puji Tuhan. Kita mau langsung baca firman Tuhan. Kita buka firman Tuhan di dalam surat dari Yakobus. Surat Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-11. Surat Yakobus pasal 5 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Mereka berbahagia berarti bukan hanya satu, tapi mereka yaitu semua. Yaitu mereka yang telah bertekun. Jadi mereka yang telah bertekun dikatakan berbahagia. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Jadi ayat ini juga diawali juga berbahagia. Tadi WL mengatakan, wah kita berbahagia, memang berbahagia. Dan ditegaskan di dalam ayat ini juga, berbahagialah mereka yang bertekun. Ya. Pagi hari ini saya mau kasih judul atau tema ketekunan di dalam ketaatan. Ya, ketekunan di dalam ketaatan berarti ada banyak taat-taat yang harus dilakukan, dan taat-taat ini dilakukannya bukan hanya sebentar, tapi kan tekun, ketekunan seperti yang Ayub sudah lakukan. Ya, taat di dalam hal jangan melakukan ini engkau semua. Ayub dikatakan orang yang saleh dan orang yang jujur, orang yang taat, ya. Tapi di sini dikatakan ketekunan. Dan sini kita mau belajar ketekunan yang
di dalam ketaatan. Kita sambung di dalam Lukas. Sekarang kita buka Lukas pasal yang ke-11 ayat 27. Lukas 11 ayat 27 dan 28. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Apa hubungannya di dalam ketekunan di dalam surat Yakobus pasal 5 ayat 11, yaitu ketekunan Ayub. Lantas Lukas menuliskan hal ini juga yang akan berbicara dalam tema hari ini, ketekunan di dalam ketaatan. Kita melihat sejarah Lukas ini terlebih dahulu. Injil Lukas ini ditulis oleh Lukas, ya pasti Lukas. Lukas ini bukan orang Yahudi, ya. Lukas ini bukan orang Yahudi. Jadi Lukas ini bukan termasuk 12 murid yang dipanggil Yesus. Jangan bingung ya. Lukas ini bukan orang Yahudi. Dan Lukas ini bukan orang yang dipanggil Yesus termasuk 12 murid yang dipanggil. Lukas ini adalah orang Yunani yang bertobat, ya. Dan Lukas ini adalah orang berpendidikan, pintar. Dia pandai dalam sastra, dia pandai menulis, terampil dalam menulis. Oh, dia dokter, ya. Jadi menulis skripsi, nulis apa, ahli, dia pintar. Dan dia juga seorang sejarawan. Dia mengerti sejarah. Dan dia juga teologi yang mumpuni. Makanya dia dalam perjalanannya Lukas ini, maka dia perginya bersama Paulus. Ya. Dia seorang dokter, pendidikannya tinggi. Dia pintar, seorang dokter. Dan Lukas menulis di dalam ayat ini yang nanti akan berhubungan dengan ketekunan di dalam ketaatan. Apa hubungannya? Ini berbicara mengandung. Ya. Ayat ini mengatakan, ayat yang 27 mengatakan maka mengandung dan yang menyusui. Lukas sebagai dokter, dia menjelaskan apa arti dari mengandung yang ditulis ini. Dan 4 Injil segi yang boleh dikatakan sebagai Injil sinoptik itu biasanya menjelaskan dari Matius, maka Markus juga menjelaskan, Lukas juga menjelaskan, kadang Yohanes juga menjelaskan, itu Injil sinoptik. Tapi anehnya di dalam ayat ini hanya Lukas yang menjelaskan, tidak ditulis dalam Injil yang lain. Karena ini berbicara tentang profesi dalam hal kedokteran, maka berbicara mengandung dan menyusui, ya. Apa yang dimaksud dengan mengandung ini? Dr. Lukas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan mengandung ini adalah sesuatu hal yang harus dikerjakan, sesuatu hal yang memiliki risiko, sesuatu hal yang memiliki tanggung jawab yang tinggi. Itu mengandung. Nanti saya uraikan di bawah. Seseorang yang mengandung, maka dia memiliki risiko yang tinggi, ya, secara jasmani. Dokter Lukas pintar ini dokter ini. Seorang mengandung memiliki risiko yang tinggi. Kalau nggak percaya, nanti saudara tanya sama ibuku yang pernah melahirkan anak, ya, risikonya tinggi. Itu istilahnya orang Jawa itu setor nyowo. Benar ya ibu ya. Walaupun saya nggak pernah mengandung, tapi saya ngerti ini sakitnya para ibu yang mengandung ini. Setornya risikonya tinggi sekali. Dan dia harus bertanggung jawab apa yang dikandung. Ini dokter ini menjelaskan sedemikian detail sehingga kita harus mengerti apa hubungannya mengandung ini dengan ketaatan.
Ya, di dalam ketaatan nanti taat ini, taat itu, taat semuanya, nanti kita tekun enggak di dalam ketaatan ini. Maka ya surat Yakobus menjelaskan tadi, ketekunan. Di dalam hal mengandung ini, maka Dr. Lukas menjelaskan dia pinter bahasa Yunani, orang Yunani. Dia jelas mengerti apa yang dituliskan dalam Lukas 11 ini. Memiliki arti yang sangat dalam mengandung, yaitu dalam bahasa Yunaninya dia, dalam bahasa mereka, bahasa aslinya, dikatakan sebagai bastaso, bukan bakso, bastaso. Lantas nanti menjadi dibaktaksos, ya, dari baktaso menjadi disbaktaksos, memiliki 3 arti yang Lukas menjelaskan apa artinya mengandung ini. Sekali lagi, mengandung memiliki risiko berat, mengandung memiliki tanggung jawab yang berat, mengandung mempunyai satu arti yang harus dikerjakan. Ya. Nah, yang pertama, arti dari mengandung baktaso ini yang Dr. Lukas ingin jelaskan adalah bear up, to carry, atau membawa atau menanggung. Dengan kata lain, harus bisa mempertanggungjawabkan. Seseorang yang mengandung, dia menanggung, membawa, dia harus bertanggung jawab apa yang ada di dalamnya. Kalau enggak, mati kandungannya. Dia harus berani bertanggung jawab dan dia harus membawa ini, carry, to carry, membawa. Ya. Lantas apa hubungannya dengan ketaatan? Ketika Dr. Lukas menjelaskan tentang mengandung ini, maka Yesus menegaskan persamaannya mengandung itu apa. Maka dijawab di dalam ayat yang ke-28. Ya, Yesus menyatakan, tapi Yesus berkata, yang berbahagia yang di atas tadi itu ada 27 yang mengandung dan menyusui. Itu dikatakan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Jadi dipersamakan ketika mengandung ini adalah mendengarkan firman Allah. Saudara dan saya setiap kali datang beribadah, setiap kali mendengarkan melalui online itu mendengarkan firman Allah. Dengan kata lain, saudara makan, saudara masukkan, saudara mengandung firman di dalammu. Lukas ingin tegaskan, seseorang yang mengandung berarti dia harus bertanggung jawab apa yang saudara dengar, mendengarkan firman. Apa yang saudara makan firman itu harus dipertanggungjawabkan. Wah, berarti ketika mendengar firman gak enakan. Iya. Seperti seorang yang mengandung ini. Dia harus bertanggung jawab benar. Apa yang dimakan pun harus dipertanggungjawabkan. Makanya kalau mendengar firman, kalau firmannya salah, yang mempertanggungjawabkan ya saudara sendiri. Bertanggung jawab yang kau makan, karena kau mengandung firman. Nah, ini mendengar firman. Maka Dr. Lukas ini menjelaskan, ketika pertanggungjawaban ini, maka nanti seseorang harus dimintai pertanggungjawaban. Coba tampilkan Yesaya 55 ayat yang ke-11. Yesaya 55 ayat yang ke-11 mengatakan demikian. Firman-Ku yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Dengan kata lain, setiap orang yang mendengar, setiap orang yang makan, setiap orang yang ada firman di dalamnya, mengandung firman, maka firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Nah, mudah sampai sini ya. Yang pertama itu, jadi ada pertanggungjawaban. Setiap pribadi lepas pribadi. Engkau sudah mengandung firman, tapi engkau harus mempertanggungjawabkan.
Yang kedua, arti mengandung dalam bahasa Yunani yang Dr. Lukas ingin jelaskan adalah carry off. Carry off ini adalah merebut atau mengambil semua. Jadi ketika mengandung atau mendengarkan firman ini tidak bisa disambi, tidak bisa separuh-separuh, tidak bisa motong ayat, tidak bisa nyomot sana nyomot sini. Maka dikatakan mengandung mengartikan carry off, merebut semuanya, mengambil semuanya supaya enggak salah. Karena ketika seseorang mendengarkan firman, mengandung firman hanya dicomot saenake dhewe, pokoknya ini buat saya cocok, yang lain bukan buat saya, itu istilahnya bukan mengandung. Maka bisa gagal paham. Ada contohnya, ada. Coba tampilkan Kisah Rasul 20 ayat yang ke-9. Kisah Rasul 20 ayat 9. Ini ceritaan ketika Paulus mengadakan KKR itu ya, kebaktian malam. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela karena Paulus amat lama itu potong. Karena Paulus amat lama berbicara. Orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya, akhirnya ia tertidur, lelap, dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Ini disambi. Mendengarkan firman tapi ngeleleh. Oleh. Boleh tapi harus serius lah. Ngeleleh. Ini tikus ini. Lantas ketika mendengar ini dikatakan tidak sebagai carry off, tidak mau merebut semua firman ini, tidak mau mengambil semuanya, maka etikus yang diambil oleh iblis. Maka ia jatuh dan mati. Apabila seseorang mendengarkan firman, apabila seorang mengandung firman, hanya sebagian-sebagian, maka bisa sama peristiwa dengan etikus. Engkau bisa jatuh, bahkan kau bisa mati. Wah, ini bahaya. Makanya Dr. Lukas menjelaskan secara detail mengandung apa artinya. Bahwa engkau harus mengerti dengan benar, bahwa engkau harus mengambil semuanya. Dan di peristiwa ini Dr. Lukas menyatakan dia hadir di situ. Dokter bisa menyatakan, oh ini mati, benar mati. Oh, dokter yang datang. Makanya dalam perjalanannya Dr. Lukas ini berjalan bersama-sama dengan Paulus. Menguraikan. Paulus orang Yahudi, Dr. Lukas orang Yunani. Ketika ada perdebatan apapun dicocok bahasa Yunani nih. Itu maksudnya. Jadi tidak boleh mengambil hanya sebagian, tapi carry off, mengambil semuanya. Merebut firman semuanya. Makanya nang gereja cek ana sing dunan HP mulai oleh. Karena engkau tidak merebut semua firman. Karena engkau hanya nyambi. Kalau ibadah online gimana om di rumah? Boleh. Tapi kebanyakan enggak semua ya. Saya enggak menuduh mereka semua. Kebanyakan online ya. Longgus. Ma, TV apik ma. Ya sik tak mau sik pateni sapi. Pak, kopinya siap dipateni di shop. Di stop. Itu kok nyambi gitu. Padahal arti dari mengandung mendengarkan firman itu tidak boleh setengah-setengah. Harus mendengarkan semuanya, harus komplit penuh seutuhnya. Nah, disinilah Dr. Lukas sekali lagi menegaskan, dan Yesus juga menegaskan di dalam ayat 28, orang yang mengandung telah mendengarkan firman dengan benar. Makan firman yang benar. Ketika menerima firman harus diteliti dengan benar dan lengkap komplit. Hal ketiga yang dijelaskan oleh Dr. Lukas, arti dari mengandung adalah hard to carry. Artinya adalah sulit dibawa, sulit dipahami.
seseorang yang mendengarkan firman adalah sesuatu hal yang sulit untuk dipahami dan sulit untuk dibawa, karena ini terkadang mengganggu tentang keadaan tubuh mereka. Dan ini akan berhubungan dengan istilahnya kerelaan. Ketika seorang mengandung, kalau nggak rela, nggak jadi bayi-bayian. Kerelaan sulit dibawa dan harus melakukan. Dan hal ini mereka melakukan dengan kerelaan membutuhkan seluruh tenaga yang ada, seluruh waktu yang ada untuk menunjang supaya orang ini mampu membawa, mampu mengangkat firman, menggendong firman ini, mengandung firman. Terkadang berat untuk dilakukan, makanya dikatakan hard to carry, berat. Saudara mendengarkan firman, berapa banyak kali saudara sudah mendengarkan firman, tapi berapa banyak yang saudara sudah lakukan? Wah, berat itu firman itu. Memang. Karena itu dikatakan engkau mengandung firman, mendengarkan firman, maka engkau yang carry ini, hard to carry, harus dengan kerelaan kau melakukannya dengan sekuat tenagamu. Yo, namanya ketaatan kau dengan segala waktumu, segala mungkin keuanganmu. Nah, tadi dikatakan carry off itu yang kedua, maka harus mendengarkan firman secara komplit, mendengarkan firman secara semua, tidak boleh motong satu, motong sini untuk keuntungan diri sendiri, nggak boleh. Itu arti dari mendengarkan firman, itu arti dari mengandung. Maka Dr. Lukas memberikan contoh di dalam ketaatan yang paling gampang, contoh dalam kehidupan sehari-hari. Saudara dan saya sudah mendengarkan firman semua, benar? Sudah mengandung firman, tapi bisa nggak melakukan ketaatan ini? Bisa mulai gampang, enggak. Arti ketika nanti hard to carry, susah. Bisa coba-cobaannya, contoh satu ya, kan sukar untuk dilakukan. Itu perpuluhan. Saudara sudah mengandung firman, saudara sudah mendengar firman, melakukan enggak? Perpuluhan yang paling gampang. Loh, itu kan perjanjian lama. Hukum Taurat kan sudah dibatalkan. Nah, kalau ngambil satu ayat cuma dicomot, maka pengertiannya salah. Coba istilah apa itu tadi? Efesus 2 ayat 15. Coba tampilkan Efesus 2:15. Ini berbicara dibatalkan, tapi saya berikan contoh untuk perpuluhan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah apa? Batalkan hukum Taurat. Batal nggak perpuluhan? Jawab. Batal apa enggak? Nah, ayat ini benar nggak? Membatalkan nggak? Lek moco harus carry on. Kalau membaca harus seluruhnya. Tidak boleh dicomot satu ayat. Berbicara ini membatalkan, bukan berbicara tentang hukum perpuluhan. Ini membatalkan, ini berbicara tentang keselamatan yang dikerjakan. Perjanjian lama, keselamatan harus dilakukan dengan darah kambing, darah domba. Harus mengadakan persembahan. Ini yang dibatalkan. Kalau enggak, berarti saudara dan saya harus melakukan menyembelih kambing. Hukum-hukum keselamatan ini yang dibatalkan. Perikop ini mengatakan demikian. Membatalkan hukum-hukum yang bersangkutan dengan keselamatan
Darahnya gimana Om? Darahnya tetap. Maka darah domba harus nyata dan digenapi di dalam darah anak domba. Maka itu ditulis di dalam Roma 10 ayat 4. Dapat ambilkan Roma 10 ayat 4. Ditulis demikian. Roma 10 ayat yang keempat. Sebab Kristus adalah apa? Kegenapan hukum Taurat. Sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Kalau tadi benar, berarti ayat yang kita baca tadi berlawanan dengan ayat ini. Padahal yang dibatalkan adalah hukum tentang binatang ini. Maka digenapi keselamatannya di dalam anak domba Allah. Darahnya harus tetap sama. Lantas perpuluhan ini batal apa orang? Ya? Batal? Enggak, ono ayatnya. Coba bukaan Matius 23 ayat 23. Ini nanti berbicara semua tentang ketaatan. Matius 23 ayat 23. Katakan gini, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang mendengarkan firman, mengandung firman, hai kamu orang-orang munafik, sebab perpuluhan dari sebuah adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Bacaan ayat ini. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Dengan kata lain batal enggak? Wah, berarti perpuluhan ini harus jangan diabaikan. Saya percaya tinggi ya. Itu kan hukum Taurat. Hukum Taurat yang mana yang dibatalkan? Penyelamatan. Darah kambing diganti darah perjanjian. Itu yang dibatalkan kambing-kambing. Nah ini ketaatan. Lah saya kasih ilustrasi. Satu saat ada seorang yang bernama siapa ini ya? Saya nggak ada di sini. Asbuni gitu ya. Asbuni. Asbuni boleh. Asbuni itu bahasa Jawa ini asmuni gitu ya. Asbuni, asal bunyi gitu ya. Asbuni ini kan setiap orang kan memiliki malaikat ya. Di Matius itu dikatakan bahwa anak kecil pun memiliki malaikat-malaikat yang menjaga. Berarti lebih dari satu malaikat gitu ya. Dua mulai gampang ya. Jadi setiap orang memiliki malaikat-malaikat yang jaga, yang nanti malaikat ini mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Lah malaikat-malaikat ini jogo juga sama Asbuni nanti jaga. Satu saat Asbuni mendengarkan firman iman, mengandung firman iman, ya, dengar. Wah, lantas malaikat ini ngomong mau ngasih tahu sama Asbuni ini, kaiso, masa langsung ngomong, Pak Sri, dengar gitu, enggak, melalui istri ini, ya, melalui istri ini. Disenggol istri malaikat ini, ngomong, ambil bapakmu iki lho, dengarkan firman itu, apa perpuluhan, bapak yang ngomong, gak ngerti, itu sudah dibatalkan. Dikemang ngerti lah, dibatalkan. Wah, malaikatnya menang. Wis tak dapat ilah dibatalkan. Malaikat satu ngomong malaikat satu nih, kat. Wis dikatakan malaikat kat. Menurutmu piye? Ya tak tulis. Sing nglakoni batalno dibatalkan. Batalkan enggak? Satu saat Abung ini dipanggil Tuhan. Panggil Tuhan enggak ada. Lantas Tuhan cuma ngomong, kat malaikat, ya kan jaga malaikat, kat, pertanggung jawabanmu jogo Asbuni ya, ya ikut Tuhan. Semestinya aku memberikan nilai 10, saudara.
Dari tata tanah gereja mendengarkan firman. Tapi rumah dia sing batal no Tuhan. Jadi 10 nol tak kurangi batal ya. Nilainya pira? Mestinya 10. Bahkan aku yang piye kan? Nilaimu piye? Yo aku sing ngomong kon batal ke we. Tak batal no wae. Batalkan. Lantas semestinya menerima hadiah, makanya kan hadiah kayak, yo. Sapa sing terima hadiah gak ngerti. Semestinya menerima hadiah toh. Lantas Tuhan ngomong, wah kalau itu nggak bisa dibatalkan. Ini batalkan semua. Asbuni protes, loh Tuhan, wah aku nuruti ajaran Paulus, dibatalkan ya Tuhan. Semua dibatalkan. Loh, lantas Tuhan ngomong, dipanggil Paulus. Lus sini lus Paulus. Nah, ya, panggil saksi. Ayo cerita kowe. Kowe bertanggung jawab nulis suratmu, bertanggung jawab ambil asbuni. Kowe ngomong dibatalno toh? Ayo sini. Bertanggung jawabkan. Maka Paulus datang. Diseneni gitu ya. Loh, Tuhan. Aku nulis ayat ini bukan itu maksudnya, Tuhan. Oh, itu orang itu asbuni ini mesti mocone mek sepintas tok. Mocone mek ayat cuplik. Maksudnya bukan itu. Maksudnya adalah penyelamatan, bukan ini, bukan hukum-hukum yang lain. Woi, kowe moconmu salah lho. Nih asbuni yo, Paulus yo diseneni yo, balik nyeneni si asbuni. Kowe yang salah moco. Ono saksi nih, ono. Tak celuke Petrus. Paulus celuk Petrus. Terus Petrus, ayo terus sini terus. Kon saksi yo. Saksi apa? Loh aku nulis bukan maksudnya ini, batalkan semua ya. Sehingga orang ini enggak taat. Sehingga orang ini melupakan semua. Aku nulisnya bener loh. Coba bukaan 2 Petrus. Bukaan 2 Petrus. 2 Petrus pasal yang ketiga. Ayat 16. Ketika Petrus dipanggil, Petrus jawab begini. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara itu, semua surat, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami. Sehingga orang-orang tidak memahami, maka mereka gagal paham. Dan yang tidak teguh imannya, memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Jadi istilah pengandung mendengarkan firman yang tadi dikatakan carry off itu mengambil semua secara tuntas, mengandung dengan benar. Maka Paulus ngomong, loh ya toh, kowe njumu ayat sak enakmu dhewe. Kalau Petrus nulis, kowe maca kabeh Alkitab. Maca semua ndak seluruh Alkitab enggak ya. Aku maca sak pasal kok mangkane kowe salah paham. Kok salah paham? Gagal paham. Kowe ini saudara yang dimaksudkan dengan Dr. Lukas ingin menjelaskan tentang mengandung. Jadi ketika seorang sudah mendengarkan mengandung firman, maka selanjutnya Tuhan Yesus menegaskan di dalam ayat 28 dan ayat 27, Dr. Lukas secara kedokteran menegaskan, maka berbahagialah ia yang menyusui. Tapi di dalam ayat 28 Yesus menegaskan, berbahagialah mereka yang memelihara. Dalam bahasa Inggrisnya katakan di lebih jelasnya. Bahasa Inggris itu apa cocok? Jika saudara bisa tahu apa artinya. Blessed rather are those hear the word of God and obey. Lebih tepatnya orang yang berbahagia adalah yang mendengar dan obey, taat, melakukan, atau bahasa Indonesia memelihara. Di dalam ayat 27 Dr. Lukas menjelaskan secara kedokteran, ketika seorang yang mengandung
harus dilahirkan. Orang mengandung enggak lahir berarti orang kianai. Mendengar firman buahnya ahli Taurat, orang Farisi hafal firman semua, tapi tidak pernah dilakukan. Dengan kata lain, orang ini hanya mengandung tapi tidak dilahirkan secara nyata firman. Kita sebentar tidak memperingati mengingat Natal. Firman harus lahir jadi manusia, harus nyata. Maka Maria mengandung 9 bulan 10 hari, benar ya, 9 bulan 10 hari dia mengandung, harus nyata lahir. Orang Kristen yang mendengarkan firman diumpamakan disamakan dengan mengandung firman. Maka engkau harus melahirkan firman itu, harus nyata, ada buahnya. Kalau enggak, katakan tadi ya, sebagai orang munafik, orang ahli Taurat, orang Farisi, hafal firman tapi tidak bisa melahirkan firman sebagai kenyataan. Ini Dr. Lukas yang menulis. Maka dikatakan berbahagialah mereka yang bertekun. Bertekun dalam hal apa? Taat. Ketekunan di dalam ketaatan. Taat melakukan apa yang firman, dengan kata lain engkau melakukan, memelihara, menjaga sampai bayi ini keluar. Maka Lukas menuliskan dia menyusui, menjaga. Kalau dalam bahasa Inggrisnya sebagai guard, Picasso, dia menjaga, menjauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan, memelihara, guard. Dengan kata lain harus dilahirkan, harus ada bukti nyata dan dipelihara secara terus menerus. Itulah ketekunan. Sekarang kita lihat diri kita. Saudara sudah mendengarkan firman, saya pastikan bahwa saudara mendengarkan firman. Saudara sudah makan firman banyak sekali. Maka firman itu harus nyata. Firman itu harus lahir melalui kehidupan. Harus kelihatan buahnya. Harus engkau memelihara terus, menjaga, memelihara. Katakan, yang memelihara juga. Berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Memelihara. Memelihara ini setelah engkau mengandung, setelah engkau mendengar, setelah engkau menerima firman, maka engkau bisa. Sekali lagi, harus ada buah. Maka firman Tuhan selalu mengatakan, aku menunggu buahnya. Di kebun anggur ditunggu sama tuannya. Aku ngenteni buahnya kok gak ngomong. Tak tebang ae. Maka penjaga kebun anggur, Tuhan tolong berikan kesempatan sekali lagi supaya nanti buahnya keluar. Kalau enggak buahnya keluar, dia akan tebangan Tuhan. Sesuka Tuhan maunya. Maka dalam hal ini Dr. Lukas menulis dan menegaskan, seseorang yang mengandung firman harus bisa sampai melahirkan, harus bisa menjadi kenyataan dalam hidup. Kalau enggak, ditebak dosa lagi. Tapi apabila engkau sampai bisa melahirkan, maka ayat terakhir Yakobus 5 ayat 11 diulangi lagi. Sesungguhnya mereka yang sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, siapa? Saudara dan saya semua mereka, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar ketekunan Ayub. Kamu telah mendengar dan kamu tahu pada akhirnya
yang disediakan Tuhan bagimu. Kamu tahu, kamu mengerti, tekun, taat, melakukan firman. Maka judul hari ini, ketekunan di dalam ketaatan. Segala hal ketaatan. Dari yang paling kecil tentang keuangan, dari tentang waktu, tentang pelayanan, segala hal ketaatan. Dan kau harus tekun melakukan. Maka kau dikatakan berbahagialah engkau. Diberkati jelas dari ini mengatakan. Pada akhirnya Ayub diberkati karena ketekunan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, kau sungguh baik. Kami boleh menerima firman-Mu, bukan hanya menerima, tapi kami boleh melakukannya, melahirkan, menjadi kenyataan buah-buah yang nyata dari kehidupan kami. Melalui firman-Mu juga Tuhan, kami boleh mengerti dan lebih menjaga lagi, memelihara, tekun Tuhan, sampai pada akhirnya. Engkau janji, melalui janji-Mu, maka berkat-Mu juga melimpah. Seperti Ayub yang sudah melakukannya. Seperti Ayub yang tekun sampai pada akhirnya. Maka berkat-berkat melimpah. Demikian juga buat kami anak-anak Tuhan. Biarlah kami taat dan tekun untuk melakukannya. Terima kasih Bapa. Kau berkati melalui firman-Mu ini Tuhan. Menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Dan kami boleh menjadi dewasa. Mengerti apa yang Kau mau. Melalui firman-Mu Kau menegur dan menguatkan kami semua. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat hanya bagi-Mu. Kemuliaan kami kembalikan hanya untuk-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi siang ini, beberapa pengumuman yang perlu diingat, yaitu tentang kedepannya. Kalau ibadah setiap sektoral mereka mengadakan masing-masing, ya baik melalui online, Zoom, atau sudah diadakan di tempat sini. Ya, kaum muda sebulan sekali diadakan tempat sini, kaum pria juga sebulan sekali diadakan tempat sini, kaum wanita juga sebulan Kamis minggu terakhir diadakan tempat sini, tapi selebihnya pakai online. Sekolah minggu diadakan pakai online Zoom. Dan yang penting adalah ibadah Natal. Ibadah Natal akan diadakan pada tanggal 25 Desember pagi dan sore, jam 9 dan jam 5 sore. Untuk ibadah tutup tahun diadakan di rumah masing-masing, tapi ibadah buka tahun akan diadakan tanggal 3 Januari jam 9 dan jam 5. Itu disertai dengan perjamuan kudus, ya. Dan saya juga mengingatkan pada seluruh ketua sektoral supaya mempersiapkan diri bahwa nanti Januari pada minggu ketiga, hari Rabu biasanya, kita akan mengadakan pertemuan antar ketua sektoral untuk membicarakan planning ke depan. Karena planning tahun 2020 ini sepertinya udah vakum semua. Tapi kita akan gerakkan lagi 2021 dan kita nyusun rencana. Walaupun nantinya nggak sampai terlaksana, tetap kita punya rencana. Ya. If you don't have plan, you can be fail. And then you can be fail if you don't have plan. Apabila kamu tidak punya rencana, maka kau sendiri yang merencanakan untuk kegagalan. Ya, itu aja yang bisa saya sampaikan. Mari kita akhiri pada kita. Saya undang untuk berdiri semua. Satu lagi, bahwa nanti setelah ibadah hanya beberapa orang yang bersangkut pautan, yaitu ada penyerahan anak, ya, tapi hanya beberapa orang. Tapi yang lain ya diharapkan nggak bersangkutan, nggak usah hadir karena menyangkut kesehatan juga bayinya, kasihannya. Jadi dari pihak keluarga aja. Mungkin tua-tua mau hadir silakan, ya.
jam 10.30 penyerahan anak di sini. Ya. Engkaulah Tuhan, pujian kami. Engkaulah pengharapan kami. Kami bersyukur melalui firman-Mu. Engkau membuat kami menjadi lebih dewasa. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami mengandung firman-Mu. Dan biarlah kami boleh menghasilkan buah. Menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau berkati kami semua. Sebentar kami dapat bisa pulang. Biarlah nyata dalam kehidupan kami. Firman yang sudah kami dengar dalam kehidupan kami, dalam perbuatan kami, nyata apa yang sudah Engkau berikan buat kami. Engkau memberkati kami, Engkau menjaga melindungi kami. Maka Engkaulah pengharapan kami. Kami mengangkat tangan kami saat ini, bersyukur Engkau yang selalu menyertai kami. Maka sekarang sedang cepat kasih Tuhan pulanglah. Dan terimalah berkat, terimalah kasih, sukacita, dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa di dalam cinta kasihnya Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh yang kudus, selalu menyertai engkau, selalu menjaga, melindungimu, bahkan memberkati engkau, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Bila kita menerima semua berkat ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biar kita semua yang percaya dapat katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.